Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI untuk kelas 4 SD. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul. Seperti biasa, sebelum belajar sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ustadz mau bertanya tentang pembelajaran pada minggu lalu. Anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, betul sekali. Iman kepada Rasul kemarin. Iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, betul sekali. Rukun iman yang keempat. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama Rasulullah. Ya, jumlahnya yang wajib kita ketahui adalah 25 Nabi dan Rasul. Ya, Nabi yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, memahami nama-nama dan sifat Rasulullah. Yang kedua, mengetahui Rasul-Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat terpuji Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anak, kita masuki ke pembelajaran inti. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji, yaitu berupa sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul, dan kita sebagai umatnya harus meneladani sifat-sifat tersebut. Nah, tahukah soleh dan soleha apa sifat-sifat itu? Sebelum lanjut, silakan anak-anak simak dan dengarkan video berikut ini.
Nah, anak-anak, apakah sudah bisa memahami sifat-sifat wajib dan mustahil Rasul? Oke, Ustadz ulangi ya. Sifat wajib Rasul yang pertama ada sidik, artinya benar atau jujur. Nah, mustahil Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat kizib. Apa itu kizib? Kizib artinya bohong atau dusta. Nah, para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar dalam segala perbuatan dan perkataannya. Yang kedua, sifat wajib Rasul adalah amanah. Artinya dapat dipercaya. Mustahil Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Artinya lawan dari amanah atau mustahilnya adalah khianat. Sikap dan perilaku para nabi dan rasul tidak pernah melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin mereka berbuat hal yang tercela. Yang ketiga, sifat wajib Rasul yaitu tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh artinya menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Kemudian mustahil atau lawannya Rasul Allah bersifat kitman. Kitman yaitu menyembunyikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sifat wajib Rasul Allah yaitu fatanah, artinya cerdas. Mustahil Rasul-Rasul Allah bersifat baladah. Baladah artinya bodoh. Nah, semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cerdas atau pandai dalam menuntun umatnya menuju jalan yang benar. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua pada hari ini yaitu Rasul Ulul Azmi. Nah, apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Tidak ada yang menandingi kesabaran mereka. Jumlah Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kelima nabi tersebut digolongkan ke dalam Rasul Ulul Azmi adalah ujian berat yang diterima mereka. Salah satunya adalah ujian yang diterima Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah hampir 950 tahun, namun hanya mendapat sedikit pengikut. Kemudian para Rasul Ulul Azmi pun diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam mampu membuat perahu atau bahtera besar. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim, mukjizatnya tidak hangus dibakar. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya bisa membelah lautan. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam, salah satu mukjizatnya yaitu bisa menghidupkan orang mati. Yang kelima, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang terbesarnya yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia sampai hari kiamat. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, simak penjelasan berikut ini. Yuk sekarang kita membahas pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama, Rasul. Nah, Rasul itu adalah manusia laki-laki yang menjadi pilihan Allah dan diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Kemudian dia berkewajiban menyampaikan atau berdakwah kepada orang lain atas wahyu yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Yang kedua, Nabi.
Nah, nabi itu adalah manusia laki-laki yang sudah menjadi pilihan Allah. Dia itu diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu yang sudah diterima dari Allah itu. Dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Setelah mengetahui pengertian antara Rasul dan Nabi, nah berarti kita bisa mengambil kesimpulan tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kira-kira kalian tahu tidak apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Yuk kita bahas ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Rasul itu sudah pasti Nabi, karena seorang Rasul itu pasti menjadi nabi dan dia mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kepada umat manusia. Contohnya seperti 25 nabi dan rasul yang sudah kita ketahui, yang namanya itu sudah terdapat di dalam Al-Quran, yaitu mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan sampai yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu berarti termasuk nabi dan rasul, karena beliau semua itu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Kemudian nabi. Nah, nabi itu belum tentu rasul. Jadi perbedaannya, kalau rasul sudah tentu menjadi nabi, tetapi kalau nabi belum tentu menjadi rasul. Karena nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Contoh yang termasuk nabi tetapi tidak termasuk rasul. Nah, contohnya yaitu Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu dia itu seorang nabi tetapi bukan rasul, karena dia tidak berkewajiban menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Nah, Nabi Khidir ini adalah gurunya Nabi Musa yang mengajarkan tentang kesabaran kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi itu tentang pengertian rasul, pengertian nabi, dan perbedaan antara rasul dan nabi. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran pada hari ini. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama, jumlah nabi dan rasul yang tercatat dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui ada 25 orang. Kemudian yang kedua, nabi adalah orang laki-laki yang diberi kelebihan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, arti dari rasul yaitu orang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Yang keempat, Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki kesabaran luar biasa yang tidak ada yang menandingi kesabaran mereka. Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sifat-sifat Rasul tadi ada 4 yang wajib: sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Kemudian mustahilnya ada kizib, ada khianat, ada kitman, dan balada. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.